Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi sahabat Buana Asri yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, karena kasih Tuhan yang terus kami rasakan hari lepas hari, terutama di pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Bukalah pintu hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah liat yang gembur, yang siap untuk ditanami bibit kebenaran firman Tuhan, benih-benih kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada setiap kami, dan singkapkan semua yang terselubung Tuhan, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu kepada setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dari ujung rambut hingga ujung kaki hamba-Mu, agar hamba-Mu layak Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang suci ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berubah untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sering kali mendengar tema ini tentang berubah untuk berbuah. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar bersama-sama dari pengajaran Tuhan Yesus tentang berubah untuk berbuah, untuk pendewasaan kita semuanya. Mari kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Saudara sekalian bisa membuka Alkitab di tempat masing-masing. Kita akan belajar bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Kristen itu memang dituntut untuk berubah di dalam kehidupannya. Berubah ini yang dimaksud adalah berbeda dengan dunia ini. Tidak sama dengan jalan dunia, pemikiran dunia ini. Kita nggak boleh sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, pasti tentunya itu diawali dengan pertobatan. Karena tanpa pertobatan nggak mungkin orang bisa berubah, apalagi berbuah. Jadi pertobatan itu adalah awalnya dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah bertanya kepada beberapa jemaat kami dan sharing Bapak Ibu Saudara tentang pertobatan. Apa yang dimaksud dengan bertobat, Bapak Ibu Saudara? Ada yang menjawab, tidak melakukan hal yang lama, kemudian menjadi manusia baru dan lain sebagainya. Ya, itu bukan jawaban yang salah, tetapi saya memiliki satu pendapat menurut firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 14 dan 2 Raja-Raja 17 ayat 13. Demikian ya, intinya begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada kata yang saya garis bawahi di situ adalah berbalik, ya, dari jalan-jalannya yang jahat. Katanya berbalik, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbalik ini sangat identik dengan pertobatan. Bertobat itu adalah berjalan dengan berbalik arah, ya. Jadi berapa itu? 180 derajat, harus berubah seperti itu. Bukan berhenti sejenak kemudian berjalan lagi.
Bukan begitu, tidak balik tapi hanya berhenti sejenak, kemudian lanjut lagi. Itu namanya tobat, tomat, Bapak Saudara. Tobat kemudian komat lagi. Ya. Kita orang Kristen, orang percaya bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan jelas mengajarkan kalau engkau bertobat, itu engkau harus berbalik arah dari jalanmu yang jahat. Benar-benar meninggalkan yang jahat, masuk kepada dimensi yang lebih baik lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini arti pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kemudian terjadi yang namanya perbedaan dalam hidup. Pasti kalau orang yang sudah bertobat itu akan terjadi perbedaan. Perbedaannya di mana? Di jalan pemikiran seseorang itu, di dalam tindakan seseorang itu akan berubah. Kemudian di harapan orang itu akan berubah semua. Kalau boleh saya definisikan secara singkat Bapak Ibu Saudara, ya, di dunia ini kan penuh ketidakpastian, di dunia ini penuh keputusasaan, di dunia ini penuh keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Nah, kita harus berbalik, berbeda dengan hal itu. Kita memiliki pemikiran surgawi. Pemikiran surgawi itu ya orang yang memiliki kepastian. Jangan mudah pesimis Bapak Ibu Saudara. Percaya, karena kita hidup oleh percaya, kata firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, mampu mengubah, membawa kita kepada padang rumput hijau. Inilah Tuhan kita, gembala yang baik. Kemudian kalau dunia ini penuh dengan keputusasaan, maka kita harus memiliki jalan pemikiran surgawi, yaitu memiliki pengharapan. Kita punya Tuhan Yesus. Yesus bangkit untuk memberikan pengharapan. Jadi tidak ada kata lagi untuk orang Kristen yang tidak memiliki pengharapan. Berharaplah, berserahlah kepada Yesus, serahkan semuanya, berharap hanya kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya hidup kita akan lebih tenang. Ya, dalam 1 Petrus 4 ya, dikatakan kalau hidupmu tenang, kamu bisa berdoa. Ya, kita lebih bisa berharap, kita lebih bisa percaya bahwa Yesus ini Allah yang luar biasa, mampu menolong hidup kita. Kemudian kalau dunia memuaskan keinginan daging, kita juga harus berbeda dengan pemikiran dunia itu. Kita harus hidup suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Ingat bahwa tidak ada orang yang masuk surga tanpa hidup kudus, hidup suci, Bapak Ibu Saudara. Maka orang Kristen harus ya hidupnya suci dan berkenan. Nah, itu semua adalah proses, tidak semudah apa yang saya sampaikan saat ini. Itu adalah proses. Tapi maukah manusia ini diproses? Maukah kita diproses? Pertanyaannya Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Haleluya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kata tadi, kita belajar dari kata berubah ya. Kemudian sekarang kalau berbuah itu apa ya? Berbuah kalau dalam Matius ayat 3-8 itu, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berbuah itu menghasilkan sesuatu dari pertobatan yang tadi saya sampaikan di atas. Ya. Setelah ada pertobatan, Bapak Ibu Saudara, baru kita nanti bisa berubah dan akan berbuah. Orang yang setelah bertobat itu harusnya berubah, tetapi banyak orang yang setelah dibaptis kehidupannya justru tidak berubah. Hanya sebagai simbolis, hanya menyenangkan orang tua, hanya menyenangkan kekasih atau calon suami atau istrinya. Ini bukan kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu harus benar-benar setelah bertobat kita harus ada perubahan dan kemudian berbuah. Kalau pohon mau berbuah, itu pasti punya syarat. Syaratnya adalah pohon itu harus sehat dulu, Bapak Ibu Saudara. Kalau pohon itu nggak sehat, ya saya punya pohon kelengkeng di rumah, di samping rumah saya. Tetapi 4 tahun ini nggak pernah berbuah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena pohon ini tidak sehat. Nah, saya putuskan ini sebentar lagi akan saya potong. Karena nggak ada hasilnya.
ya mungkin ada sedikit yang bisa saya gunakan dari pohon itu, yaitu untuk agar tidak terlalu panas rumah saya, begitu. Tetapi buahnya nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Nah, harus sehat dulu pohonnya. Yohanes 15 ayat 2, ya, ini Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, simbolannya adalah ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Kemudian yang berbuah dibersihkan agar lebih bisa berbuah banyak. Ingat nih perkataan Tuhan. Kita ini ibarat ranting, Bapak Ibu Saudara. Kita ini ibarat ranting, mau dipotong atau mau dibersihkan. Nah, kalau engkau ingin dibersihkan, ya kamu harus berbuah. Artinya pohon ini harus sehat dulu supaya kita bisa berbuah. Luar biasa. Kalau kita belajar ya dari buah roh itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a, memang dijelas ada 9 buah roh di situ. Itu yang memang harusnya orang Kristen punya, ya. Kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, gitu ya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri memang harus ada pada orang Kristen. Karena ini adalah termasuk buah dari iman kita. Buah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang bersemayam dalam hidup kita, itu harus berbuah demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau belum bisa berbuah demikian, artinya apa? Sudahkah ada Roh Kudus dalam hidupmu? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pohon yang menghasilkan buah roh adalah pohon yang sehat. Pohon itu adalah kita. Pohon itu adalah orang-orang Kristen yang benar-benar melakukan firman Tuhan, akan mendapatkan buah itu. Ya, kalau saya garis intinya begitu, berubah dan berbuah itu adalah syarat penggenapan janji Allah. Seringkali orang Kristen begini, kenapa sih Tuhan belum jawab saya? Kenapa sih Tuhan belum bereaksi dengan doa-doa saya selama ini? Kenapa sih sepertinya Tuhan gak adil? Kok yang itu dijawab, saya kok tidak? Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, ada syarat penggenapan janji Allah. Salah satu syaratnya adalah kita harus berubah. Kenapa demikian? Iya, karena perubahan hidup kita, perubahan karakter kita, perubahan ketidakpercayaan kita menjadi percaya, perubahan ketidaktaatan kita menjadi taat, itu adalah salah satu syarat, Bapak Ibu Saudara, penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Ini saya pernah alami. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ini. Kalau kita berharap sesuatu, mari kita taat. Ya, contoh saja. Ya, ketaatan itu seperti apa? Ya, kita belajar untuk mendisiplin diri berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ada dalam satu perumpamaan, ya, hakim yang lalim dan seorang perempuan itu. Dia terus minta keadilan pada hakim yang lalim ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dikabulkan. Bukan berarti Tuhan sebagai hakim yang lalim, ya tidak, ya. Jangan garis bawahi itu. Tetapi garis bawahi bahwa seorang perempuan ini tidak ada lelahnya minta di hadapan Tuhan. Bahkan kalau perlu menangis, Bapak Ibu Saudara. Menangis dalam berdoa itu enggak dosa, Bapak Ibu Saudara. Itu suatu perwujudan perasaan kita. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan yang memiliki hidup, Tuhan yang besar, tetapi mau peduli kepada saya yang kecil. Itu bisa sampai nangis, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktunya Tuhan akan jawab itu.
Tapi syaratnya tetap ada. Kita harus berubah. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengabulkan doamu, hai engkau seorang pencemooh? Bagaimana mungkin Tuhan akan mengabulkan doamu, hai engkau seorang penzina? Dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat kehidupan kita. Ya mungkin di hadapan banyak orang kita bisa terlihat alim, Bapak Ibu Saudara, tetapi di hadapan Tuhan percuma dan tak berguna. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap sudut-sudut kehidupan kita. Dia mengetahui kita. Lebih baik kita bilang, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, benar-benar berbalik dari jalan-jalanku yang jahat kepada jalan-Mu dan ketetapan-Mu yang benar, Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir seperti itu dan merasakan seperti ini. Kenapa belum menjawab? Bapak Ibu Saudara, berubahlah, bertobatlah dan berubahlah dan hasilkan buah. Tuhan akan memelihara orang-orang yang seperti ini. Nah, sekarang ada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita itu bisa berubah dan berbuah? Ini permasalahan juga. Kita tahu sampai kita harus berubah dan berbuah, tetapi bagaimana caranya? Kalau kita pelajari dari Roma 12 ayat 1 dan 2 dan beberapa ayat, ini saya menemukan ada 3 hal penting. 3 hal penting ini, yang pertama adalah agar kita berubah dan berbuah adalah mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya beribadah yang benar, beribadahlah yang sejati. Artinya juga menjaga ibadah kita. Halo Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apakah Bapak Ibu Saudara menjaga ibadahmu? Ya, di dalam ibadah salah satunya kebaktian. Apakah Bapak Ibu Saudara selalu menjaga waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Bagaimana dengan hari Minggu Anda? Bagaimana dengan Sabat Anda? Apakah engkau datang kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya sudah sering dipertanyakan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi saya mau ulangi lagi. Karena syaratnya kita berubah dan berbuah, itu memang harus menjaga ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman, ya, saya punya teman yang gerejanya sangat jauh sekali, tetapi ditempuh, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bukan karena di sana saya kepingin saya jadi artis di sana, bukan, Bapak Ibu Saudara. Supaya di sana nanti saya dapat bantuan, bukan. Itu adalah hal yang salah kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya kesana untuk menjaga ibadahku di hadapan Tuhan. Aku ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Aku bisa berubah. Lu kok bisa berubah begitu ya? Emangnya kalau ke gereja mesti bisa berubah nih? Bapak Ibu Saudara, saya ngajak sebentar Bapak Ibu Saudara untuk saya bacakan saja ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya pada waktu kita ibadah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu setiap ibadah akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bisa mengajar kita, bisa menyatakan kesalahan kita, dan juga memperbaiki kelakuan kita dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah,
Kalau di sini ada kata-kata memperbaiki kelakuan, artinya ada perubahan. Saya yakin pasti ini karena kuasa Roh Kudus. Tetapi memang firman Tuhan memiliki kuasa seperti itu. Kalau Bapak Ibu Saudara rajin dan taat datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, ingat, iman timbul dari pendengaran firman dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman Anda akan bertumbuh. Kemudian kelakuan Anda yang buruk akan dikoreksi, Anda akan mengoreksi, dan Roh Kudus membantu mengoreksi. Akhirnya kita berubah, dan kelakuan kita berubah, karakter kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah terjadi perubahan. Dan pada waktu ada perubahan terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan ini disenangkan, Bapak Ibu Saudara. Maka pada waktu Bapak Ibu Saudara sudah menyenangkan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan jawab gak Bapak Ibu Saudara? Dia pasti jawab. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini kenyataannya. Kalau orang yang tidak menjaga ibadah seperti apa? Ngeri Bapak Ibu Saudara. Satu lagi coba saya akan bacakan dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini lebih jelas lagi. Orang yang menjaga ibadah akan dicukupkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia akan dijagai dari segala sakit penyakit. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu Saudara, di gereja kita memuji Tuhan. Ada sukacita yang muncul, ada kekuatan yang luar biasa muncul dari dalam diri kita. Dan itu bertemu dengan Roh Allah. Roh kita bersukacita bertemu dengan Roh Allah, apa yang terjadi? Ledakan besar, yaitu damai sejahtera yang luar biasa. Itu mampu menyembuhkan penyakit kita, Bapak Ibu Saudara. Lah, orang tidak mau ke gereja, tidak bisa ke gereja, bagaimana dan apa yang terjadi? Dengar ke firman Tuhan gak pernah, memuji Tuhan gak pernah, berdoa cuman kalau mau makan. Bapak Ibu Saudara, ini apa yang terjadi kalau seperti ini? Ya, ini firman Tuhan saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mulai hari ini memiliki keinginan untuk berubah dan berbuah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita berubah dan berbuah? Tadi yang sudah kita baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 adalah mengalami pertobatan, berbalik arah. Kalau kita nggak mengalami pertobatan, kita nggak berbalik arah, berbalik arah, kita akan mengalami yang namanya masuk dalam jurang kekelaman, lembah kekelaman yang lebih dalam. Kalau sudah di situ, bagaimana bisa melepaskan? Siapa yang bisa melepaskan? Only God, hanya Tuhan. Manusia nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah merasakan hal ini, saya mau sampaikan, masih ada pengharapan. Karena orang Kristen harus memiliki pengharapan. Masih ada pengharapan. Hanya Yesus Kristus saja yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau sudah ada dalam lembah kekelaman, jurang kekelaman, hanya Yesus saja yang bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya Tuhan Yesus. Maka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ya, mengalami pertobatan itu berjalan berbalik seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak berhenti sementara, ya. Setelah berbalik, kita harus bergerak maju menuju kepada Kristus. Ya, tidak hanya berbalik terus diam, tidak. Kita berbalik juga harus bergerak maju kepada Kristus, pada ketetapannya. Nah. Dan pertobatan itu pasti hidupnya berbeda dengan dunia. Teman-temannya pada bareng nongkrong bersama-sama. Kalau sekarang nyebutnya nongki, Bapak Ibu Saudara. Nongki bareng-bareng, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka sambil minum-minum toa. Mereka minum, kalau di Seragen itu terkenal ada C1U, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang Kristen ya harus menjauh dari itu. Kalau ketemu
Oke bro, saya ada acara. Sudah. Ada banyak alasan yang kita sampaikan supaya kita tidak masuk terjerumus mengikuti. Bukan malah mengikuti, ya, sampai mabuk-mabuk. Nah, ini bukan seperti itu orang Kristen, ya. Pertobatan itu memang hidupnya sudah berbeda dengan dunia. Ya, kadangkala kita dikatakan, kamu cemen, ya, kamu cengeng, kamu bukan laki-laki. Ya biar saja mereka menyampaikan itu. Tetapi di hadapan Tuhan, engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Orang yang dibenarkan Tuhan. Karena apa? Tidak berjalan mengikuti dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, agar kita berubah dan berbuah adalah dalam 1 Korintus 13 ayat yang 11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya kita harus menjadi dewasa secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Jangan terus menjadi tidak dewasa, masih kepengen anak-anak terus. Bagaimana anak ini kepengennya hanya dimong, kepengennya dikasihani, ya, tapi tidak pernah mengasihani. Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini, anak kecil itu baperan, Bapak Ibu Saudara, enggak dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, supaya kita ini bisa berubah dan berbuah, kita harus yang namanya menjadi dewasa rohani. Ya, saya punya ayat yang bagus sekali dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan 13. Maaf ya, sebentar. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan rohani itu bukan ditentukan oleh umurnya yang sudah tua, enggak. Ada banyak orang yang sekarang ini umurnya 50 tahun ke atas tapi masih sangat kerdil rohani, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti baperan, seperti masih kepengen dikasihani, nggak mau ngasihani, kepengen dininak bubukkan dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tidak dari itu, tidak karena umur. Bisa saja sekarang anak-anak muda sekarang ini, ya, kalau di Sragen itu kan ada Gold Generation. Di situ bisa bertumbuh bersama-sama. Anak-anak muda ini didewasakan. Ya, sekarang masuk lagi level up dari PPHTGD. Kenapa enggak, Bapak Saudara? Ya. Kenapa enggak? Biarkan anak-anak kita itu mengikuti hal-hal seperti itu, karena mereka akan didewasakan, Bapak Ibu Saudara, secara rohani. Kalau mereka mengalami pendewasaan rohani, maka dia akan mengalami perubahan dan luar biasa. Dan pasti ke depan akan menyenangkan hati bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini hal yang saya sampaikan. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan, Mazmur 92. Mazmur 92 ayatnya yang ke-15 dan 16. 15 dan 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa maksud ayat firman Tuhan ini? Sampai kapanpun, sampai tua pun masih bisa berbuah.
tadi berubah, setelah berubah baru bisa berbuah. Karena karakternya bagus, karena kehidupannya bagus, ya, karena kelakuannya bagus, Bapak Ibu, karena sudah dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara, maka bisa muncul buah-buah yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuk juga buah roh tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sampai tua pun hal ini bisa muncul, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi satu kebanggaan dalam keluarga. Oh, ini orang tua yang bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, bahkan generasi-generasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya, kami sungguh bersyukur Tuhan karena pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami jikalau kami selama ini ternyata belum berubah dalam hidup kami. Kami belum bertobat selama ini. Kami hanya diam sejenak, tapi kami berjalan lagi. Kami hanya bertobat sementara. Oh Tuhan, saat ini kami mengetahui kami harus berbalik arah dari jalan-jalan kami yang jahat kepada jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang ada. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk benar-benar kami bertobat, Tuhan. Dan waktu kami bertobat, maka kami berubah, dan kami pun bisa berbuah. Kami mohon, mampukan kami Tuhan untuk bisa berubah dan berbuah sampai selama-lamanya, sampai masa tua kami. Seperti Mazmur Daud katakan, sebab disitulah ternyata kami sedang memberitakan Tuhan itu baik. Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu kekuatanku. Dia menyertaiku sampai masa tuaku, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati para hamba-hambamu di kota Sragen ini, dan juga anak-anakmu sekalian Bapa, yang percaya kepadamu, yang berharap hanya kepadamu. Tuhan tolong, mungkin saat ini ada yang memiliki permasalahan urban berat. Tuhan, Engkau yang tahu. Setiap orang per orang, Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang ada dalam kekurangan Tuhan berkaya. Tolong Tuhan, seperti janji kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami selama-lamanya. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.